Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi algoritma dan pemrograman pada bab yang kedua, bagian kedua. Itu memahami konsep variabel dan ekspresi dalam membuat program. Nah, pada bagian kedua ini kita akan membahas mengenai operator aritmatika dan operator penugasan. Nah, kita mulai pembahasan dengan istilah atau konsep dari ekspresi dan pernyataan. Nah, dalam bahasa pemrograman apapun, kita akan menjumpai istilah ekspresi dan pernyataan. Keduanya adalah dua hal yang berbeda, tapi kadang cukup membingungkan. Nah, kita akan bahas dulu ekspresi. Ekspresi dia adalah kombinasi variabel, konstanta, operan, operal, atau pemanggilan fungsi yang ditulis atau disusun sesuai dengan aturan penulisan bahasa pemrograman tertentu untuk menghasilkan suatu nilai. Nah, penulisan ekspresi ini di setiap bahasa pemrograman bisa berbeda karena setiap bahasa pemrograman memiliki aturan penulisan yang berbeda pula. Nah, ekspresi yang sedang dieksekusi disebutnya dengan istilah evaluasi. Nah, evaluasi akan menghasilkan suatu nilai. Sehingga ekspresi ini dia adalah sebuah kalimat yang akan menghasilkan suatu nilai. Dan dia akan menghasilkan suatu nilai. Contohnya adalah X sama dengan 2, volume sama dengan S kali S kali S, atau 1 ditambah 2 dibagi 2, dan seterusnya. Nah, ekspresi ini akan selalu menghasilkan nilai atau dia akan menghasilkan sebuah nilai yang bisa disimpan ke dalam sebuah variabel. Nah, kemudian istilah yang kedua adalah pernyataan atau statement. Nah, dia adalah kalimat yang menyatakan aksi untuk melakukan sesuatu atau saya biasa menyebutnya dengan istilah perintah untuk mengerjakan suatu aksi. Nah, contoh dari statement ini adalah ketika kita mendeklarasikan variabel. Nah, biasanya kan kita kalau mendeklarasikan variabel itu in A contohnya. Jadi di situ kita mendeklarasikan atau kita membuat sebuah statement untuk mendeklarasikan variabel namanya A, tipe datanya adalah bilangan bulat. Nah, contoh yang lain adalah std cout A. Di sini berarti kita membuat sebuah pernyataan yang menyatakan tampilkan nilai dari variabel A menggunakan perintah cout. Nah, contoh yang lain bisa perintah cin dan sebagainya. Nah, di salah satu referensi yang saya baca ada pernyataan yang menarik, gitu disebutkan bahwa intinya ekspresi itu akan selalu menghasilkan suatu nilai, sedangkan statement itu pasti mengerjakan suatu aksi. Nah, cara mudahnya adalah dengan melihat operator yang digunakan. Nah, ekspresi itu biasanya di dalamnya itu terdapat operator sama dengan. Nah, jadi ini bisa dipakai sebagai penanda. Kalau ada operator sama dengannya, berarti dia pasti ekspresi. Tapi kalau tidak ada, berarti bisa dikatakan itu adalah sebuah statement. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai operan dan operator. Nah, konsep operan dan operator itu sama dengan di matematika ya teman-teman. Jadi operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu aksi. Kemudian operan ini dia adalah nilai yang akan diproses. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dijelaskan operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan suatu operasi. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah operator plus itu digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan. Operator min dipakai untuk melakukan pengurangan. Operator slash atau garis miring dipakai untuk melakukan pembagian dan sebagainya. Sedangkan operan itu adalah nilai yang akan
diproses di dalam suatu operasi. Nah, proses yang akan dikenai suatu operan itu ditentukan oleh operator yang digunakan. Apakah dia nanti akan dijumlahkan, dibagi, dan sebagainya. Tergantung dari operator yang digunakan. Nah, di bahasa C dan bahasa C++, operator itu ada beberapa jenis, gitu ya, ada beberapa jenis. Nah, ada analytic operator, ada arithmetic operator, relation operator, dan sebagainya. Tapi di sini kita akan bahas dua operator saja, dua jenis operator saja, yaitu operator arithmetic dan operator assignment. Nah, ini jenis operator yang familiar gitu ya untuk teman-teman pelajari di sehari-hari atau mungkin di mapel matematika, fisika, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas operator yang pertama, yaitu operator aritmatika. Nah, untuk operator aritmatika itu dia sama seperti di operator aritmatika yang digunakan di matematika. Ada penjumlahan yang dia operatornya, simbol operatornya adalah plus, kemudian pengurangan itu min. Kemudian kalau perkalian di bahasa C++ itu disimbolkan dengan simbol asterik. Jadi di sini tidak ada bentuk X gitu atau dot itu untuk perkalian. Sedangkan untuk pembagian itu dia disimbolkan dengan garis miring. Nah, kemudian ada operator yang mungkin kurang familiar di teman-teman, yaitu modulus gitu, atau sisa hasil bagi. Nah, di sini disimbolkan dengan simbol persen. Nah, operasi sisa hasil bagi ini dia akan menghasilkan sisa hasil bagi. Contohnya 5 mod 2 ini akan menghasilkan 1. Gitu. 1 dapatnya dari mana? 5 dibagi 2, sisanya 1. Gitu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ini berkaitan dengan operator pembagian. Nah, seperti yang kita tahu di matematika juga operator pembagian itu bisa menghasilkan nilai bulat atau nilai pecahan. Jadi misal kalau 4 dibagi 2 itu hasilnya 2 bulat gitu dia. Kemudian kalau 5 dibagi 2 dia hasilnya 2,5. Nah, pecahan. Nah, namun di bahasa pemrograman itu menjadi bilangan bulat atau menjadi pecahan itu tergantung dari tipe data yang digunakan. Nah, misal di sini contohnya adalah di sini saya mendeklarasikan ada sebuah variabel namanya hasil 1, dia tipenya adalah bilangan bulat. Tipenya adalah bilangan bulat. Jadi ada variabel namanya hasil 1, tipenya adalah bilangan bulat. Nah, di ekspresi yang pertama, variabel hasil 1 itu dipakai untuk menyimpan operasi 5 dibagi 2. Pada umumnya kalau kita lakukan operasi matematika 5 dibagi 2 itu kan hasilnya 2,5. Nah, tapi karena variabel hasil 1 ini dideklarasikan dengan tipe data bilangan bulat, maka yang disimpan di variabel hasil 1 itu adalah 2. Loh kok bisa kayak gitu? Nah, karena variabel hasil 1 ini dideklarasikan dengan tipe data bilangan bulat, sehingga dia tidak bisa menyimpan nilai yang bentuknya selain bilangan bulat. Jadi kalau di sini hasilnya 5 dibagi 2 itu hasilnya pecahan, tidak bisa disimpan oleh hasil 1, variabel hasil 1, karena variabel hasil 1 itu tipenya adalah bilangan bulat. Nah, kemudian di baris yang kedua, di sini kita coba sedikit memaksa gitu ya. Jadi operasi atau operannya kita ganti dengan bentuk pecahan 5,0 dibagi 2,0. Harapannya nanti hasilnya jadi pecahan. Nah, tapi ternyata tidak. Hasilnya tetap sama 2. Nah, kenapa? Ya lagi-lagi karena variabel hasil 1 itu dideklarasikan dengan tipe data bilangan bulat, sehingga dia tidak bisa menyimpan bilangan pecahan. Nah, berbeda kasus dengan variabel hasil 2, di mana variabel hasil 2 ini dia tipenya sudah float atau pecahan. Jadi operasi 5,0 dibagi 2,0 itu hasilnya 2,5. Nah, kenapa kok bisa beda? Ya karena variabel hasil 2 itu dideklarasikan untuk menyimpan tipe pecahan, yaitu menggunakan float, sehingga dia hasilnya
pecahan, bisa menyimpan hasil pecahan. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi di bahasa programan pada umumnya untuk segala jenis bahasa programan ya teman-teman. Operasi matematika itu tetap berlaku di sini. Hukum-hukumnya, kemudian aturan-aturannya itu mengikuti kaidah matematika. Misalnya di situ ada ekspresi 1 ditambah 4 dibagi 2, maka di sini menghasilkan 3. Kenapa menghasilkan 3? Karena operasi perkalian dan pembagian akan dikerjakan terlebih dahulu dibandingkan dengan operasi pengurangan dan penjumlahan. Hal ini sama dengan kaidah matematika pada umumnya. Begitu juga dengan operasi yang dilakukan di dalam kurung, dia akan dikerjakan terlebih dahulu baru nanti mengerjakan yang di luar kurung, sehingga 2 min 1 dalam kurung dikali 5 itu hasilnya 5. Oke, berikutnya untuk yang operator pembagian ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini yang untuk sisa hasil bagi. Nah, untuk sisa hasil bagi seperti tadi saya sampaikan bahwa operator yang digunakan adalah persen. Penjelasannya sama persis dengan deskripsi yang saya sampaikan, yaitu sisa hasil bagi. Jadi ketika ada operasi 5 mod 2 itu menghasilkan 1. 7 mod 4 itu hasilnya 3 karena 7 dibagi 4 gitu ya, 1 sisa 3. Jadi makanya yang ditampilkan adalah 3. Kemudian 11 mod 6. 11 mod 6 itu 5 karena 11 dibagi 6 itu sisanya 5. 1 sisa 5. Yang ditampilkan adalah 5-nya. Oke, berikutnya adalah operator penugasan. Nah, operator penugasan atau assignment ini adalah operator yang digunakan untuk memasukkan atau mengisi suatu nilai ke dalam variabel, sebuah variabel. Nah, operator penugasan di C++ atau di bahasa programan pada umumnya itu menggunakan simbol sama dengan. Nah, cuma di sini cara membacanya agak sedikit berbeda. Membacanya itu dari kanan ke kiri. Jadi kalau di situ ada ekspresi X sama dengan 10, itu artinya atau bacanya masukkan nilai 10 ke dalam variabel X. Ya. Nah, makanya di dalam notasi algoritma deskriptif, ekspresi X sama dengan 10 ini bisa ditulis seperti ini teman-teman. X kemudian ada panah gitu ya, 10 gitu. Artinya di sini masukkan nilai 10 ke dalam variabel X. Jadi simbol ini di notasi algoritma deskriptif atau bahkan di pseudocode itu lumrah ya teman-teman. Jadi tidak menggunakan sama dengan, meskipun juga tidak harus gitu ya. Kalau menggunakan sama dengan boleh nggak? Boleh gitu. Tapi ini juga banyak digunakan di notasi algoritma deskriptif dan pseudocode. Jadi ini notasi atau operator, simbol operator yang lumrah untuk operator penugasan. Nah, kemudian operator penugasan ini bisa digabungkan dengan operator yang lain. Nah, karena kita bahasnya di sini bersama dengan operator aritmatika, maka kita coba di sini menggabungkan operator penugasan dengan operator aritmatika. Jadi sebenarnya operator penugasan ini bisa digabungkan dengan operator relasi, operator aritmatika dan sebagainya. Nah, di sini kita akan bahas penggabungan operator penugasan dengan operator aritmatika. Nah, penggabungan ini membuat penulisan ekspresinya itu menjadi lebih sederhana, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Nah, contohnya di sini adalah A sama dengan ini ekspresi umum ya, gitu ya. A sama dengan A plus B. Ini bisa bisa disederhanakan dengan operator penugasan gabungan menjadi A plus sama dengan B. Nah, berikutnya ada A sama dengan A min B. Ini bisa diringkas menjadi A min sama dengan B. Kemudian A sama dengan A kali B. Ini bisa diringkas A kali sama dengan B. Dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di situ
ada sebuah variabel tipenya bilangan bulat, nilainya adalah 10. Nah, dia dikenai ekspresi A plus sama dengan 1. Nah, ini akan menghasilkan nilai 11. Nah, kok bisa? A plus ekspresi A plus sama dengan 1 itu artinya A sama dengan A plus 1, di mana A-nya adalah 10, kemudian di plus 1, sehingga dia menghasilkan 11. Ya, contoh yang lain seperti ini, teman-teman. Nah, kita bisa melihat di sini saya mendeklarasikan 5 buah variabel, ya, tipenya sama, bilangan bulat. Kemudian saya buat dia nilainya sama. Saya inisialisasi semua langsung gitu. A sama dengan B sama dengan C sama dengan D sama dengan E sama dengan 10. Artinya variabel A, B, C, dan E itu saya inisialisasi nilainya 10. Nah, kemudian masing-masing variabel ini dikenai operasi dengan operator penugasan gabungan dengan aritmatika tadi. Nah, di situ yang pertama adalah A plus sama dengan 1. Nah, ini artinya A sama dengan A plus 1. Nah, A-nya adalah 10. 10 plus 1 sama dengan 11. Kemudian yang kedua, B min sama dengan 1. Ini artinya B sama dengan B min 1. Nah, B-nya adalah 10, min 1 sama dengan 9. Kemudian C kali sama dengan 2. Nah, ini artinya C sama dengan C dikali 2. C-nya adalah 10, dikali 2 hasilnya 20. Kemudian D bagi sama dengan 2. Nah, ini artinya D sama dengan D bagi 2. Nah, D-nya adalah 10, dibagi 2, hasilnya 5. Jadi hasilnya 5. Kemudian yang terakhir, E mut sama dengan 3. Ini bacanya mut ya, teman-teman ya, karena ini operator modulus gitu ya. E mut sama dengan 2. Ini artinya E sama dengan E mut 3. Nah, E-nya adalah 10, dimut 3, hasilnya 1. 10 dibagi 3, 3 sisa 1. Nah, satunya yang ditampilkan. Nah, berikutnya kita akan coba menggunakan LKPD, teman-teman. Kita akan coba bikin program dari pembahasan kita tadi. Nah, di sini ada di LKPD kita ada dua pembahasan. Yang pertama adalah menghitung volume kubus yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua menghitung luas lingkaran dari input R bilangan bulat. Nah, kita coba dulu untuk yang nomor 1. Di sini kita tulis judul programnya adalah program menghitung volume kubus. Gitu ya. Saya tulis dulu strukturnya dari include, kemudian IOStream. Oke. Jangan lupa main, kemudian return. Baik, di sini kita akan menerjemahkan pernyataan kedua, 3, 4, dan kelima di algoritma diagram alit yang sudah disediakan. Nah, kita mulai dari pernyataan pertama di algoritma. Nah, di situ disebutkan ada deklarasi variabel V dan S dengan tipe bilangan bulat. Di situ ada V dan ada S yang dia tipenya bilangan bulat. Maka saya tulis dia int. Nah, biar memudahkan kita untuk memahami atau membaca programnya, ini saya kasih komentar deklarasi variabel. Baik. Jadi yang pertama, pernyataan yang pertama kita terjemahkan menggunakan menjadi int v, s. Kemudian berikutnya ada perintah input, itu baca s. Seperti biasa sebenarnya perintahnya hanya seperti ini, cin s gitu. Nah, di situ bacanya adalah baca s. Nah, cuma kita perlu di sini bentuk komunikasi dengan usernya, kita tambahkan cout.
Nah, cout-nya adalah masukkan S, di mana S adalah bilangan bulat. Oh, saya singkat ya teman-teman. Baik, seperti ini. Kemudian pernyataan keempat yaitu proses, kita terjemahkan sama persis dengan yang ada di algoritmanya. V sama dengan S kali S kali S. Karena di bahasa pemrograman C++ belum ada ini ya teman-teman ya, operasi pangkat ya, kecuali kalau kita menggunakan library math gitu ya. Berikutnya yang terakhir adalah pernyataan ke-5 yaitu output. Nah, di sini outputnya tampilkan V, jadi std cout kita tulis volume kubus sama dengan kita panggil variabel V. Baik. Oke, jadi di sini pernyataan kedua itu diterjemahkan ke baris kelima di in V, S deklarasi variabel V dan S dengan tipe bilangan bulat. Kemudian pernyataan ketiga baca S itu diterjemahkan di baris ke-8 dan ke-9. Di baris ke-8 itu ada output teks masukan S bilangan bulat. Ini adalah bentuk komunikasi antara program dengan user. Kemudian baris ke-9 adalah perintah cin. Jadi nanti program akan menyimpan input dari user, membaca dan menyimpan input dari user ke variabel S. Kemudian proses bagian pernyataan keempat itu diterjemahkan di baris 12, kemudian pernyataan kelima diterjemahkan di baris 15, itu cout atau menampilkan teks volume kubus sama dengan, kemudian dilanjutkan dengan memanggil variabel V. Nah, kita coba compile and running kode programnya. Jadi kita kasih nama dia latihan 04. Save. Baik, nah di sini programnya seperti ini teman-teman, gitu ya. Seperti biasa, kalau di situ ada perintah cin, maka program akan berhenti di baris sebelum cin, di baris ke-8, untuk menunggu input dari user. Nah, misalkan di sini bilangan bulat yang saya masukkan misalnya adalah 10, dan kemudian saya tekan enter. Ya, hasilnya 1000 ya teman-teman ya. 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000 ya. Nah, jadi di situ ketika kita menekan atau memasukkan angka 10 kemudian menekan tombol enter, maka 10 tadi akan dibaca oleh perintah cin, kemudian disimpankan ke dalam variabel S. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan operasi V sama dengan S kali S kali S, dia 10 kali 10 kali 10, hasilnya adalah 1000. Kemudian di baris ke-15 tampilkan teks volume kubus sama dengan, kemudian panggil variabel V, di mana variabel V tadi sudah berisi nilai 1000. Baik, ini untuk yang latihan pertama. Nah, berikutnya kita akan coba untuk latihan yang kedua. Nah, di latihan yang kedua ini kita membuat program untuk menghitung bilangan, untuk menghitung luas lingkaran ya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kemarin kalau tidak salah itu bagian deklarasinya dan bagian pemrosesnya itu saya buat dia bolong gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk mengisi deklarasinya apa, kemudian prosesnya apa. Nah, mengulang penjelasan saya di kelas bahwa untuk menentukan deklarasi variabel yang dibutuhkan itu apa, teman-teman bisa mulai dari proses. Nah, di situ untuk menghitung luas lingkaran, maka di situ kita membutuhkan pi, kemudian r, kemudian luas. Ya, untuk menghitung luas lingkaran kita butuh pi, butuh r, butuh luas. Nah, kemudian dari sini
kita menentukan ya, variabel yang kita butuhkan apa saja. Tadi sudah disebutkan ada pi, ada r, ada luas. Nah, kemudian berikutnya kita tentukan tipe datanya apa. Nah, kita akan bahas itu dengan program ya teman-teman ya. Saya tulis dulu nama programnya, program menghitung luas lingkaran. Oke, di sini seperti biasa include, tutup dulu. Oke, kita jangan lupa. Baik, kita mulai dari bagaimana menentukan variabelnya. Nah, di sini saya tulis deklarasi dulu. Kemudian itu ada input ya teman-teman, ada input, ada proses, kemudian ada output. Nah, kemarin di soal di deklarasi dan proses itu saya bikin bolong gitu ya teman-teman, biar teman-teman bisa belajar mengidentifikasi variabel yang dibutuhkan untuk sebuah proses itu seperti apa. Nah, kemarin sudah saya bahas bagaimana cara menentukan variabel yang dibutuhkan dalam program itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa mulai dari prosesnya. Nah, di situ proses untuk menghitung luas lingkaran itu gimana? Nah, untuk menghitung luas lingkaran kan kita butuh pi. Kemudian kita butuh R, ya, butuh R. Nah, kemudian kita butuh menyimpan hasil ekspresi pi kali R ini ke dalam sebuah variabel. Nah, kita sebut saja variabelnya namanya luas. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa kita butuh 3 buah variabel. Yang pertama adalah luas, yang kedua pi, yang ketiga R. Nah, untuk R ini sudah kita tentukan ya di soal, di situ sudah disebutkan bahwa kita diminta untuk membuat program untuk menghitung luas lingkaran dari input R bilangan bulat. Jadi di sini sudah pasti R ini adalah bilangan bulat ya. Nah, kita sesuaikan dengan soalnya saja dulu. Kemudian pi ini juga sudah ditentukan ya. Pi ini sudah ditentukan bahwa pi ini seperti biasa nilainya 3,14. Nilai 3,14. Nah, 3,14 ini kan dia bentuknya pecahan. Nah, maka kita bisa set pi ini dia tipenya adalah float. Ya, tipe ada float. Nah, kemudian untuk luas gimana? Nah, luas ini float atau dia bulat gitu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di rumusnya ya. Nah, rumusnya ini mengandung pecahan teman-teman. Gitu ya, mengandung pecahan. Nah, kita simulasikan seandainya nih. Nah, seandainya pi-nya ini dia kita andaikan ya teman-teman. Kita andaikan luas itu dia integer gitu. Oke, kita andaikan ini pengandaian ceritanya. Seandainya luas itu dia tipenya integer. Ini tuh luas. Gitu. Kemudian R-nya sama dengan 10. Maka operasi atau ekspresi luas sama dengan P kali R kali R itu akan menghasilkan 3,14 dikali 10 dikali 10 hasilnya 314. Hasilnya 314. Nah, di kasus yang lain coba kita coba masih dengan seperti ini. Nah, tapi R-nya kita ganti 1 coba. Kita hitung luas sama dengan pi dikali R dikali R. Gitu ya. Ini sama dengan 3,14 dikali 1 dikali 1. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya 3. Loh, kok bisa? Nah, karena di sini variabel luas itu dideklarasikan dengan tipe data bilangan bulat. Artinya apa? Artinya variabel luas ini tidak bisa menyimpan selain bilangan bulat. Sehingga
ekspresi luas sama dengan P kali R yang harusnya menghasilkan nilai 3,14, ini tersimpannya 3. Nah, kenapa? Karena keterbatasan dari tipe data bilangan bulat yang dia hanya bisa menyimpan bilangan bulat saja. Nah, maka dari itu, untuk variabel luas, ini tipe data yang direkomendasikan adalah float. Gitu ya. Kenapa? Karena operasi atau ekspresi luas sama dengan P kali R ini bisa menghasilkan pecahan. Gitu, menghasilkan pecahan. Nah, kalau variabel luas ini kita set menjadi tipe data yang bilangan bulat, maka dia tidak bisa menyimpan pecahan. Nah, tapi kalau kita set variabel luas ini dengan tipe bilangan pecahan, dia masih bisa menyimpan bilangan bulat. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, deklarasi sudah, kemudian proses juga sudah. Berikutnya ini adalah pernyataan, kita terjemahkan pernyataan yang ketiga. Dan ketiga ini ada perintah baca R. Nah, berarti di sini ada perintah std cin R. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan seperti biasa ada cout, ya. Masukkan R. Nah, di mana R di sini adalah bilangan bulat. Gitu ya, ini adalah bentuk komunikasi antara program dengan user agar user memahami perintah yang diminta oleh program, kemudian data yang dimasukkan oleh user itu sesuai dengan apa yang diminta programnya. Berikutnya adalah proses sudah, kemudian output, yaitu pernyataan kelima. Pernyataan kelima itu tampilkan luas. Nah, berarti di situ ada std cout, gitu ya, luas lingkaran sama dengan luas. Jadi di sini kita menggunakan cout, perintah cout untuk menampilkan teks luas lingkaran sama dengan, kemudian kita sambung dengan memanggil nama atau memanggil variabel luas, sehingga nanti hasilnya perintah cout akan menampilkan isi dari variabel luas. Nah, kita coba compile and running kode programnya. Jadi kita simpan dengan nama latihan 05. Kita simpan. Baik, hasilnya seperti ini teman-teman. Kita coba masukkan angka 10. Oke, hasilnya 3,14. Kita coba running lagi. Kita coba kasih angka 1. Hasilnya 3,14. Oke. Nah, jadi di sini kita sudah menerjemahkan satu persatu langkah demi langkah yang ada di dalam algoritma. Dimulai dari deklarasi. Di pernyataan kedua di sini ada tiga variabel, teman-teman. 3 variabel dengan tipe data yang berbeda-beda. Di situ luas itu dia tipenya adalah pecahan, kemudian P karena dia bentuknya 3,14 maka berarti dia juga pecahan juga, kemudian R adalah bilangan bulat. Nah, kita terjemahkan di baris ke-5, 6 dan ke-7. Kemudian pernyataan ketiga baca R, perintahnya adalah baca R, kita terjemahkan ke dalam baris ke-10 dan ke-11. Di situ di baris ke-10 ada perintah masukkan R yang akan muncul di output. Nanti kemudian user diminta untuk masukkan angka bilangan bulat. Kemudian angka tersebut akan dibaca oleh perintah cin, kemudian disimpan ke dalam variabel R. Kemudian pernyataan keempat, proses diterjemahkan di baris ke-14, luas sama dengan P kali R kali R. Kemudian yang terakhir, pernyataan kelima, output diterjemahkan ke dalam baris ke-17. Di situ ada cout, tampilkan teks luas lingkaran, kemudian disambung dengan menampilkan isi dari variabel luas.
Nah, demikian adalah penjelasan untuk materi algoritma dan pemrograman pada bab yang ketiga, bagian kedua. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar dan memahami materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.